Yesus membawa arti dalam kehidupan kita karena Dia sangat spesial bagi setiap pribadi yang mengasihinya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran dan penyertaan-Mu bagi keluarga kami. Saya ingin menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Waktu saya SD, saya mengalami gagap. Jadi ketika saya harus berbicara, terutama di depan umum, maka saya akan mengalami kesulitan, bahkan satu kata pun tidak akan keluar dari mulut saya ketika gagap itu terjadi. Maka sepanjang masa sekolah dari SD sampai SMA, banyak kali saya mencoba karena teman-teman mendukung untuk mencoba, bahkan dipilih sebagai ketua OSIS. Saya berani untuk mencoba, tetapi ketika saya mencoba dan mencoba, maka yang saya temui adalah gagal dan gagal dan gagal, dan bahkan dipermalukan di depan umum. Dan itu terjadi sampai SMA. Bahkan juga di dalam gereja saya pun mencoba dengan melayani, tapi gagap itu tidak kunjung sembuh. Bahkan ketika saya berbicara di telepon dengan orang, saya akan mengalami kesulitan untuk mengeluarkan satu kata saja karena merasa panik ketika berhadapan dengan orang walaupun lewat telepon. Tetapi waktu SMA saya mulai bergumul dengan Tuhan tentang masa depan. Dan di situ Tuhan berbicara dan memanggil saya ke dalam pelayanan. Saya merasa bagaimana mungkin Tuhan, saya ini orang yang gagap tidak bisa berbicara. Tetapi di titik itu saya menyerah kepada Tuhan walaupun saya masih gagap. Jadi lulus SMA saya memutuskan untuk sekolah di mana
memperdalam iman, memperdalam dasar untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, di satu kesempatan saya bersama dengan satu tim, kita akan pergi pelayanan ke Kamboja waktu itu. Dan di situ saya sampaikan kepada ketua tim saya, kesulitan-kesulitan yang saya hadapi, bahwa saya tidak bisa berbicara karena kami mempunyai jadwal untuk bersaksi, sharing, dan saya menyampaikan itu kepada ketua tim saya. Kemudian mereka, suami istri, berdoa bersama dengan saya. Doa yang sederhana. Dan kemudian kita berangkat untuk mission trip. Dan di sana kita pergi ke sekolah-sekolah. Bahkan kadang-kadang di satu tempat ratusan anak sekolah berkumpul. Kita di situ main drama, kita menyampaikan firman, kita sharing tentang kehidupan. Dan waktu ketua tim saya berkata, "Oke, kamu sekarang bertugas sharing." Saya berkata, oh, bagaimana saya bisa ngomong di depan ratusan murid? Tapi di dalam pergumulan saya akhirnya berkata, "Oke, saya akan lakukan." Dan disitulah saya melihat mujizat terjadi, bahwa ketika saya mau melangkah, mau taat, waktu saya berdiri di hadapan ratusan murid untuk berbicara, di situ mujizat terjadi secara instan. Lidah saya terlepas dan saya bisa berkata-kata dengan lancar. Seketika itu juga. Dan karena itulah kebesaran Tuhan yang terjadi dalam hidup saya sampai sekarang. Saya merasa Tuhan menghargai ketika kita mau menurut, walaupun kita nggak tahu gimana caranya, apa yang akan terjadi, tapi kita mau menurut dan melangkah bersama Tuhan. Maka mujizatnya itu yang akan Dia lakukan dalam hidup saya dan saudara. Tuhan memberkati. Arti Yesus buat saya adalah the one who will always be there, no matter what. Bagi saya, Yesus adalah juru selamatku. Bagi saya, Yesus adalah pembebas dan penyelamat. Guideline. Yesus adalah penuntun roh dan jiwaku dalam menghadapi masa-masa yang sukar, yang tidak pasti, dan yang sulit untuk dipahami. Dia adalah orang yang paling mengerti aku, dan Dia adalah sosok yang selalu ada bagiku. Yesus adalah penyelamat yang mengorbankan dirinya untuk menghapus semua dosa kami untuk bisa selamat. Arti Yesus adalah penolong. Ia menyediakan apa yang kita butuhkan di waktu yang tepat. Arti Yesus bagi hidup saya, Dia adalah segalanya bagi hidup saya. Tuhan Yesus adalah pemula, Dia adalah pembimbing, penyerta, dan bahkan Dia untuk selamanya yang akan selalu menjadi pemimpin dalam hidup saya, menjadi Tuhan dan Raja, serta kekasih jiwa saya untuk selamanya. Mengapa Yesus bisa menjadi begitu berarti dalam hidup saya? Karena Dia sudah melakukan begitu besar di dalam kehidupan saya dan keluarga. Dan ayat yang selalu saya pegang dalam iman kepercayaan saya adalah di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16, mulai dari ayat ke-31 saya bacakan demikian firman Tuhan. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ayat 34b, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya
telah menjadi percaya kepada Allah. Firman ini yang telah menjadi satu firman yang menjadi penentu bagi iman percaya saya, mengapa saya menjadikan Yesus segala dalam hidup saya. Karena sebetulnya sejak kecil keluarga saya percaya sudah ada di dalam pimpinan Tuhan. Ketika adik saya yang kedua lahir, tepat di tanggal 25 Desember, mama saya yang belum percaya Tuhan waktu itu, yang masih di dalam keimanan yang lain, dia memberi nama pada adik saya Chris. Bukan suatu kebetulan, itu adalah terjadi di tanggal 25 Desember, di tepat pada hari Natal. Dan kemudian kami anak-anak sejak kecil juga disekolahkan di sekolah Kristen, sehingga kami sudah familiar dengan hal-hal yang dari Alkitab, walaupun kami tidak sekolah minggu. Namun momen yang terpenting adalah terjadi ketika tahun 1988, di mana waktu itu saya SMA 3, saya bergabung dalam persekutuan doa dari teman-teman sekolah saya di SMA Kristen 1 Penabur di Jakarta, di mana rekan-rekan saya yang saya ingat ada yang bernama Daniel, Anton, Pacey, ada juga Yanuar Ubay, ya, rekan-rekan teman-teman saya yang terkasih, ada Prayitna, Oo, dan juga Rudi yang membawa saya untuk bersekutu dan mengenal Tuhan. Dan sejak itu saya sungguh-sungguh mulai mengenal Dia. Namun momen yang terpenting, kairosnya adalah waktu terjadi retreat di Kinasih dan juga waktu terjadi KKR ketika saya berangkat ke Sydney, Australia. Waktu itu Tuhan benar-benar membawa saya mengenal Dia secara pribadi. Dan tidak lama setelah itu, saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang mendoakan saya. By the way, waktu di KKR itu di Sydney, saya bertobat karena pelayanan dari pendeta KAM Yusuf Roni. Dan juga gembala saya yang di Sydney, yaitu Bapak Pendeta David Silas. Namun yang terpenting adalah justru ketika saya didoakan pada satu momen yang saya belum kenal waktu itu dengan istilah doa pelepasan oleh Evangelis Elizabeth, Ibu Elizabeth dari Body of Christ di Sydney. Dan waktu itu saya seperti dibawa dalam alam roh yang berbeda. Saya manifest dan saya kemudian mendapatkan pernyataan kata-kata pengetahuan dari karunia Roh Kudus melalui Ibu Elizabeth yang sekarang sudah almarhum. Dan dia berkata bahwa saya sebetulnya dulu akan digugurkan oleh ibu saya karena kondisi waktu awal pernikahan, orang tua saya dalam kondisi yang masih kurang mampu. Namun ternyata saya batal digugurkan. Namun dari sejak itu ada roh pemberontakan dan roh bunuh diri yang selalu ingin mengambil nyawa saya. Sehingga kadang-kadang saya mempunyai perilaku yang tidak baik dan hampir saya mencelakakan diri saya sendiri. Dan melalui pernyataan itu kemudian saya mengalami pemulihan. Dan kemudian saya ketika pulang ke Indonesia berlibur pada bulan Januari 89, saya ceritakan pada ibu saya. Dan ibu saya tiba-tiba dia menangis dengan sejadi-jadinya. Dan minta maaf pada saya karena dia berencana untuk dulu menggugurkan saya. Namun Tuhan punya rencana yang lain. Dan ketika itu kemudian ibu saya bertanya, kok bisa ada yang tahu? Saya bilang itulah karunia dan kuasa Tuhan. Tuhan memberikan anugerah pada keluarga kita dengan menyelamatkan saya dan tentunya untuk kepentingan keluarga. Dan sejak itu ibu saya percaya kepada Tuhan. Adik saya juga yang Chris, dia waktu di SMA-nya dia datang kepada Tuhan dalam satu acara KKR dan dia menjadi orang percaya. Dan kemudian berlanjut juga kepada adik saya yang perempuan dan terutama ayah saya. Ketika 1 tahun 89 ayah saya menderita penyakit kanker liver yang sudah menggerogoti begitu rupa. Pada waktu-waktu terakhir 2 hari sebelum dia meninggal, tepatnya pada tanggal 3 bulan Maret, saya berkata pada Papa, Papa, mau gak Papa nanti mendengar satu penyataan dari seorang hamba Tuhan? Dia semula menolak karena dia masih memegang kekuatan lain dalam hidupnya. Ada jimat-jimat yang dia pegang. Namun, saya memberanikan diri pada tanggal 4 saya beribadah di satu tempat ibadah yaitu GRI Reform Indonesia.
gereja Reform di mana saya waktu itu kebetulan saya sekali cukup dekat dengan hambanya Pendeta Stephen Tong. Saya pernah melayani di sana dan saya minta tolong pada beliau untuk meluangkan waktu datang. Dan yang luar biasa, beliau datang untuk menginjili pada ayah saya di Rumah Sakit Husada di Mangga Besar. Sebentar saja, setengah jam, dia berbicara pribadi tanpa ada orang lain di ruangan kamar itu. Dan kemudian, esok harinya, pada tanggal 5 bulan Maret, ayah saya membuka diri untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu adalah doa saya juga ketika sebelum itu sepanjang tahun 89, saya berdoa supaya Tuhan selamatkan ayah saya walaupun tubuhnya tidak bisa diselamatkan. Dan ketika kalau Tuhan menyelamatkan dia menjadi orang percaya, saya akan mengabdikan diri untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan ternyata ayah saya percaya Tuhan. Sekeluarga kami dimenangkan oleh Tuhan. Dan akhirnya saya pada tahun 95 saya menyerahkan diri untuk saya sepenuhnya menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Dan sampai hari ini Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan keluarga kami. Keluarga adik-adik saya semua dimenangkan di dalam Tuhan. Dan juga bahkan ketika ibu saya meninggal, dia meninggal di dalam kasih Tuhan. Oleh karena itu, pesan Natal juga dari kami, dari saya dan keluarga, supaya Bapak Ibu Saudara dengan kesaksian ini diteguhkan, dikuatkan, dan terus berusaha supaya membawa keluarga datang kepada Tuhan. Dan bukan saja hidup di dunia ini yang dibahagiakan, tetapi hidup untuk selama-lamanya kelak dalam kerajaan surga yang mulia. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Immanuel. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang saya kasihi dengan kasih Kristus. Ada kesaksian yang ingin saya bagikan, tetapi ini bukan tentang saya. Kesaksian ini tentang mama saya. Jadi kurang lebih tahun 1985, mama saya didiagnosa terkena gagal ginjal. Dan itu sudah berkali-kali berobat ke luar negeri, sempat dibawa ke Amerika, ke Singapura, ke Cina. Nah, pada perjalanannya itu sakit gagal ginjalnya tidak kunjung membaik. Pada suatu ketika harus dibawa ke Singapura lagi untuk periksa, dan kami keluarga tidak memperkirakan bahwa apa yang akan terjadi di Singapura waktu itu. Sehingga kami membawa uang secukupnya sesuai dengan kemampuan kami. Pada saat itu yang menemani mama saya ke Singapura saya. Sampai di Singapura, dicek oleh dokter dan dinyatakan bahwa mama saya harus segera mengalami cuci darah karena kreatin sangat tinggi dan HB-nya rendah. Itu membuktikan bahwa sakit ginjal mami saya parah, tidak boleh ditunda lagi, sehingga harus diberi tindakan pada saat itu. Nah, tetapi operasi pemasangan alat ini berbeda dengan cuci darah seperti biasanya. Kalau yang kita ketahui kan, kita datang ke rumah sakit, lalu dimasukkan alatnya, darah kita dikeluarkan, lalu dimasukkan kembali. Tetapi teknologi yang mami saya ini bukan seperti itu, tetapi menaruh seperti cairan di bawah perut sebanyak 2 liter. Gunanya itu untuk menyerap racun-racun darah yang ada di darah mama saya. Karena dokternya sudah meminta kita untuk segera melakukan tindakan, mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus melakukan tindakan itu. Dan puji Tuhannya, tindakan itu selesai, berhasil dilakukan, tetapi membutuhkan biaya yang besar. Kami sebagai manusia sempat khawatir ya, bagaimana dengan biaya yang harus dikeluarkan, karena kami tidak memperkirakan mama saya akan dilakukan tindakan operasi pada saat itu. Puji Tuhannya, suatu hari ada seorang jemaat dari Semarang yang kami tidak kenal, tetapi kenal dengan Bapak Timotius Bekti, saat itu sedang ada di Singapura. Lalu mungkin jemaat ini mendengar bahwa adik daripada Pak Timotius Bekti ada di rumah sakit. Jemaat ini berkunjung.
dan dia memberikan sejumlah uang. Ini yang ingin saya bagikan. Yang pertama, operasi berjalan dengan baik. Yang kedua, uang yang diberi itu kita pakai untuk membayar puji Tuhan Bapak Ibu. Pada saat kami kembali ke Denpasar, Bali, tidak memegang uang sepeser pun. Tuhan cukupkan dengan mengirimkan jemaat yang dari Semarang. Saya yakin Tuhan yang menggerakkan jemaat tersebut untuk memberikan sejumlah uang yang ternyata itu jumlahnya pas sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Menurut saya, Tuhan kita luar biasa. Dari tahun 85, mama saya bertahan, dan akhirnya Tuhan panggil pulang di tahun 1999. Bertahan 14 tahun dalam penyakit gagal ginjal, di mana dua-dua ginjalnya tidak berfungsi baik. Bagi saya, dari kesaksian yang saya bagi ini, bagi saya Tuhan itu adalah Tuhan penyedia. Dia tahu kebutuhan anak-anaknya secara pasti, dan dia sanggup untuk memenuhi setiap kebutuhan anak-anaknya. Bagi saya, Tuhan itu pembuat mujizat, penyembuh. 14 tahun mama saya menderita sakit gagal ginjal. Tuhan beri usia, perpanjangan usia sampai 14 tahun. Di situ saya melihat, bagi saya pribadi, Tuhan saya adalah Tuhan, saya ulangi, Tuhan penyedia, mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan Dia Tuhan penyembuh, yang mampu menyembuhkan, yang mampu menolong. Walaupun mami saya akhirnya meninggal, tetapi saya tahu meninggalnya bukan karena gagal ginjalnya, tetapi karena efek daripada obat yang lain. Demikian kesaksian saya, kiranya boleh menguatkan kita semua. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan penyedia, dan Tuhan kita adalah Tuhan penolong, Tuhan penyembuh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. In the morning when I rise, in the morning when I rise, in the morning when I rise, give me Jesus, give me Jesus. When I am alone, oh, when I am alone, and when I am alone, give me Jesus, give me Jesus.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sadar bahwa kita hidup pada zaman yang serba berubah. Banyak hal yang kita tidak menduga tetapi terjadi. Dan satu hal yang saya perhatikan, keluarga-keluarga penting untuk mewaspadai apa yang sedang terjadi. Sebagaimana Tuhan ingatkan, supaya kamu berjaga dan berdoa. Karena perubahan-perubahan di dunia ini banyak mempengaruhi para suami, para istri, terutama bagi anak-anak. Jadi kalau kita tidak mengerti perubahan zaman, kita seringkali tidak membawa dalam doa. Tapi kalau kita tahu betapa bahayanya kondisi sekarang, kita lalu minta tolong kepada Tuhan. Supaya Tuhan memimpin keluarga kita masing-masing. Baik itu suami maupun diri kita, maupun anak-anak dan cucu kita. Karena iblis juga ingin membawa sebanyak mungkin orang itu jauh dari Tuhan. Imannya gugur, tidak lagi berjalan dalam takut akan Tuhan. Tidak lagi taat kepada Tuhan, tidak lagi mengasihi Tuhan. Dan akhirnya akan masuk dalam kebinasaan. Itu rencana dari kuasa gelap. Tapi kita tahu rencana Tuhan yang mulia, supaya tiap-tiap keluarga diselamatkan. Sebab itu untuk mencapai ini perlu kita itu mengerti keadaan sekarang. Dan perlu kita berdoa mohon pimpinan Tuhan melindungi, menjagai kami sekeluarga dan keluarga yang lain. Tanpa Tuhan menyertai kita, kita tidak mampu untuk mengatasi masalah demi masalah. Sebab itu marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh untuk diri kita juga keluarga kita. Supaya sungguh-sungguh firman Tuhan itu ditaati dan hatinya tetap mengasihi Tuhan. Saya berharap supaya kita semua satu kali kelak tidak ada yang menyesal karena kita lengah. Tetapi kita semua berjaga-jaga dan berdoa. Supaya sungguh-sungguh kita nanti melihat hasil yang luar biasa. Semuanya diselamatkan di dalam Tuhan. Itulah doa dan harapan kami sebagai hamba Tuhan. Supaya benar-benar kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, Immanuel itu menjadi nyata dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, doa dan harapan kami sebagai hamba Tuhan. Supaya tiap-tiap keluarga tetap dalam lindungan Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Dan pada akhirnya semua selamat di dalam Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely in the light of His glory and grace.
Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely in the light of His glory and grace. And the things of earth will grow strangely in the light of His glory and grace. And the things of earth will grow strangely in the light of His glory and Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat Natal. Dan kita sebagai orang percaya harus benar-benar tahu bahwa Alkitab adalah firman Allah. Dan luar biasanya, yaitu apa yang Tuhan katakan dari zaman dulu itu pasti terjadi pada masa yang akan datang. Seperti yang dikatakan Nabi Yesaya 46 ayat yang ke-9 dan 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Dan inilah perkataan yang membuat kita harus tahu bahwa Alkitab kita ini berisi begitu banyak nubuat-nubuat, yaitu apa yang akan datang dia sudah memberitahu lebih dulu. Bahkan tentang Yesus, Alkitab menulis 300 lebih nubuat tentang Yesus, bahwa akan datang seorang juru selamat dunia untuk menebus dosa manusia. Bahkan 700 tahun sebelum dia lahir, maka Nabi Yesaya telah menubuatkan dalam Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, seharusnya seorang gadis, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kira-kira hampir 700 tahun sebelum Yesus lahir, sudah dinubuatkan tentang kelahirannya. Dan namanya pun sudah ditulis, yaitu Immanuel. Luar biasa. Saudaraku, Alkitab kita ini adalah buku ajaib. Karena Allah itu tahu yang akan datang. Dan dia pun juga memberitahu. Bukan hanya dia lahir, tapi dia akan dibunuh. Dan akan menderita sengsara hanya untuk menebus manusia yang berdosa. Dan ini mesti membuka akal pikiran kita. Yesaya
menubuatkan begitu banyak tentang sengsara Yesus. Bahkan dia mengatakan Yesus adalah manusia sengsara, man of sorrows. Artinya begitu banyak penderitanya dari sejak lahir sampai dia mati. Ada satu hal, semua itu dilakukan hanya karena satu, karena kasih. Kasih kepada Anda dan saya yang mau merespons kasih Allah. Dan kita yang mau percaya bahwa Yesus sudah dinubuatkan, sudah ditetapkan sebagai penebus dosa. Dia sudah dipilih. Bahkan surat 1 Petrus mengatakan dia dipilih sebelum dunia dijadikan. Allah yang Maha Tahu mengetahui bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa. Mengapa, Saudara? Karena manusia mempunyai kehendak bebas. Dan memang Allah ciptakan manusia mempunyai kehendak bebas. Supaya ada suatu persekutuan yang bebas, yang membuat satu hubungan yang sangat intim. Karena manusia dijadikan serupa dengan Allah yang mempunyai kehendak bebas. Namun Allah ingin supaya manusia tidak menggunakan kehendak bebas semaunya. Tetapi menurut aturan yang Tuhan berikan. Dan inilah yang harus kita lakukan. Mengapa demikian? Karena Allah juga menetapkan bahwa di kemudian hari akan datang penghakiman. Dan ini kita mesti sadar, teman-teman sekalian, kita merayakan Natal berulang-ulang. Kita merasa dunia kita seperti ya inilah terus-menerus demikian. Namun kalau sudah mendengar berita-berita terakhir bahwa kelompok tertentu sudah menyatakan bahwa Yesus itu cerita palsu. Allah itu mati. Wow. Mereka oleh karena teknologi ingin sebenarnya kelompok ini dikuasai oleh roh-roh yang tidak benar, ingin membunuh manusia sebanyak mungkin, dan manusia dianggap sebagai satu pribadi yang bisa dikontrol oleh mereka. Dan ini sudah menjadi program mereka. Saudaraku, ingatlah waktunya sudah dekat. Karena itu sementara kita merayakan hari kelahiran Yesus Tuhan kita, ingat apa yang dikatakan Tuhan, bahwa Tuhan sudah menetapkan satu hari di mana Dia akan mengadakan penghakiman. Dan itu dinyatakan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17. Bahwa Allah menetapkan satu hari yang disebut hari Tuhan. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan menyadari sementara kita merayakan, jangan sampai kita terlena, lalu kita tidak menyiapkan diri kita untuk menghadapi hari yang jauh lebih besar daripada perayaan kelahiran Yesus. Apa yang lebih besar? Itulah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena kedatangannya ini nanti akan menghakimi semua orang. Ya. Dan benar-benar kita mesti tahu bahwa penghakimannya akan jatuh ke atas semua manusia. Baik yang percaya maupun tidak percaya.
Semua manusia akan dihakimi. Dan kita mesti gentar. Oleh karena Dia sudah menetapkan. Ini satu ketetapan yang sudah dituliskan di Alkitab. Dan kalau Alkitab sudah menuliskan, maka itu pasti akan terjadi. Saudaraku, karena itu saya bacakan ayat ini, Kisah Rasul 17 ayat 30, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan pada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Saudaraku, kita diminta untuk bertobat. Kenapa? Dalam ayat 31, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Saudaraku, rentetan Injil bukan hanya bercerita tentang inkarnasi Allah rela menjadi manusia, lalu Dia dibunuh, namun juga memberitahu bahwa Dia bangkit dari antara orang mati, bahkan naik ke sorga. Ayat ini berkata suatu bukti bahwa Allah akan menghakimi, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus adalah ujung tombak dari iman Kristiani. Dan Anda sebagai orang pengikutnya, kalau kita merayakan, kita bukan mengingat Yesus yang lahir, tapi mari kita juga mengingat Yesus yang ada di sorga, yang sebentar akan datang menghakimi manusia. Karena itu bersiaplah, saudaraku. Waktu-waktu ini gunakanlah dengan baik dengan membaca Alkitab. Makin saudara membaca nubuat, makin hatimu diteguhkan. Seperti Petrus mengatakan dalam surat 2 Petrus pasal yang pertama. Nubuat-nubuat itu membuat hati kita makin teguh bahwa perkataan Tuhan pasti digenapi. Dia pasti akan datang. Karena itu pesan saya, mari kita memandang ke depan. Dan inilah tema yang kami angkat tahun depan 2023. Tema gereja kita adalah pandang ke depan. Dan kita semua harus memandang ke depan yang paling mulia, yaitu kalau kita dapat berjumpa dengan Tuhan, Juru Selamat kita. Kita akan diubahkan, tubuh kita yang fana ini akan diubahkan menjadi tubuh yang mulia, tubuh yang tidak pernah sakit lagi, tubuh yang tidak bisa mati, dan tubuh yang kekal selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, saya akan berdoa untuk saudara, supaya saudara semua benar-benar menghayati dan mempercayai perkataan Tuhan dengan roh takut akan Tuhan, melakukan ibadah dengan penuh hormat, penuh rasa syukur, karena Dia mau menggantikan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa supaya setiap pendengar yang mendengarkan renungan ini menyadari bahwa tidak ada perkataan-Mu yang gugur ke tanah. Semuanya akan digenapi. Dan Engkau yang sudah menetapkan suatu hari di mana semua manusia pasti akan dihakimi. Dan Kau meminta kepada kami supaya kami bertobat dari dosa-dosa kami, dari perbuatan kami yang salah. Dan biarlah ada satu rekonsiliasi yang baik di antara sesama,
anggota keluarga, suami istri, ayah, ibu dengan anak, supaya semuanya benar-benar berada dengan jalur kebenaran. Dan Engkau sudah memberikan tanda, yaitu damai sejahtera. Biar Engkau Raja Damai memerintah hati kami sekalian. Dan kami menanti hari yang paling besar, yaitu berjumpa dengan Engkau, di mana Engkau akan menghapus segala air mata kami. Dan kami akan hidup kekal bersama dengan Engkau selama-lamanya. Haleluya. Kami memuji, membesarkan nama-Mu. Terimalah berkat Natal ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin.